Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumi Jayanti dari Perbankan Syariah A semester 5, perwakilan dari Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan serta mempresentasikan proposal bisnis plan yang sudah saya buat dengan judul usaha, yaitu Milky Milky. Lomba bisnis plan kali ini mengusung tema menumbuhkan jiwa manusia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif sebagai upaya tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs 2013. Lalu, apa itu SDGs? SDGs adalah suatu agenda pembangunan dunia yang nantinya akan dapat mensejahterakan manusia secara global. Lalu, apa sih keterkaitan dengan bisnis? Maka akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Suatu rancangan bisnis tentunya melewati tahap justifikasi pemilihan objek. Justifikasi pemilihan objek adalah suatu alasan yang sebelumnya dipertimbangkan oleh pebisnis sehingga mereka menetapkan dan menciptakan suatu produk untuk dipasarkan kepada konsumen. Di sini saya menawarkan produk olahan susu sapi segar yang tidak akan mengurangi kandungan susu sapi segar itu sendiri. Nah, di sini saya mengolah menjadi dua, yaitu Candy Milky dan Drinky Milky. Saya akan mengemas secara semenarik mungkin dan secara aman sehingga dapat mempercayakan kepada konsumen bahwa produk saya adalah produk yang berkualitas. Saya memperoleh bahan dasar susu sapi segar dari peternakan Desa Wagir, Pulung, Ponorogo. Siapa sih yang tidak pernah mendengar jargon 4 sehat 5 sempurna? Jargon tersebut telah lama digalakan oleh pemerintah sejak tahun 1955. Bahkan ketika kita ada di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga, 4 sehat 5 sempurna telah dikenalkan kepada kita. Nah, mirisnya saat ini 4 sehat mungkin telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia berupa makan karbohidrat, kemudian lauk pauk yang bergizi dan berprotein, sayur mayur dan juga buah-buahan. Namun, apakah sempurna ini akan dijalankan? Saya rasa 5 sempurna ini masih jarang atau belum menjadi kebiasaan. Jika dibandingkan dengan negara lain, negara Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi susu terendah. Padahal kebiasaan meminum susu adalah kebiasaan yang sangat menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh. Masyarakat Indonesia masih memiliki statement atau masih berpandangan bahwa meminum susu adalah kebiasaan masyarakat elit dan perkotaan saja. Susu masih berharga mahal dan juga ekonomi Indonesia yang saat ini masih banyak masyarakat dengan kesenjangan ekonomi di mana-mana. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa Agent of Change, kita diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada negara berupa tatanan ekonomi yang baik ke depannya dan juga mempersiapkan generasi-generasi berkualitas dengan kebiasaan meminum susu. Nama usaha yang akan saya jalankan yaitu Milky. Milk artinya susu dan produk olahan saya terbuat dari susu sehingga tidak akan membingungkan konsumen ketika saya memilih nama yang lain. Kemudian produk, ada dua produk yaitu Candy Milky dan Drinky Milky. Candy Milky adalah permen yang terbuat dari susu sapi segar yang bertekstur chewy dengan berbagai varian rasa seperti jahe, stroberi, mangga, dan lain sebagainya yang nantinya akan diberi
Cara pemasarannya ada dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi di mana antara penjual dan pembeli secara langsung, dan ketika distribusi tidak langsung merupakan distribusi yang membutuhkan perantara, misalnya dititipkan di toko, di supermarket, atau di lain-lain, dan juga kurir atau biasanya diantar oleh Gojek ataupun GoFood. Kemudian yang pertama yaitu produk. Susu merupakan minuman yang lezat dan bergizi. Kandungan di dalam susu sapi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, sehingga saya sebagai pengusaha akan menjadikan olahan susu sapi agar nilai konsumsi susu dapat meningkat dan juga kesehatan akan terjaga. Manfaat dari mengkonsumsi susu sapi yaitu yang pertama membantu mempertumbuhan tulang, kemudian susu sapi sebagai sumber potasium yang mampu menyehatkan fungsi jantung, yang ketiga menurunkan resiko penyakit jantung, yang keempat menurunkan resiko kanker, dan juga lain sebagainya. Kemudian harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya dilihat dari harganya. Harga yang penulis tawarkan disesuaikan dengan kualitas, bahan pembuatan, dan rasa yang saya berikan, serta tetap mematok harga Candy Milky dan Drinky Milky secara terjangkau. Untuk Candy Milky dengan berbagai varian rasa hanya 25.000 per toples. Untuk harga Drinky Milky adalah 10.000 per botol. Lokasi usaha yaitu berada di Desa Wagir, Pulung Ponorogo, dengan kondisi alam, iklim, dan kebiasaan yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Produsen membuka usaha di dekat tempat peternakan sapi perah agar lebih mudah dijangkau dan dikenal masyarakat umum sebagai sentra olahan susu sapi. Namun yang akan menjadi permasalahan ke depannya yaitu terlalu jauh dari pusat kota, sehingga distribusi produk memerlukan sistem COD yang kadang mengalami pembatalan pesanan karena dinilai jauh dan memerlukan biaya ongkir. Kemudian promotion. Metode promosi yang penulis gunakan yaitu promotion mix atau strategi yang akan dipakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, pemasaran langsung atau direct marketing, hubungan umum atau public relations seperti food blogger. Saya mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga media TikTok agar produksi Milky Milky dikenal oleh masyarakat umum dan Desa Wagir, Pulung Ponorogo dikenal sebagai sentra olahan susu sapi Tegar. Aspek pemasaran dalam usaha. Yang pertama, konsumen. Usaha Milky Milky ini berada di wilayah Desa Wagir, Pulung Ponorogo karena produsen membuka usaha tidak jauh dari tempat peternakan susu sapi perah, sehingga diharapkan nanti akan menjadi sentra olahan susu yang dijangkau dan dikenal masyarakat luas. Sasaran konsumen adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan, mulai bawah, menengah, hingga ke atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia dapat menikmati Milky Milky. Penawaran. Produsen akan memberikan penawaran yaitu dengan memberikan diskon setiap pembelian 5 botol minuman Drinky Milky dan gratis ongkir setiap 2 km. Situasi persaingan. Persaingan pasar pasti akan terjadi di dunia bisnis. Tidak dapat dipungkiri usaha Milky Milky ini juga mengalami hal tersebut. Yang dapat diketahui bahwa di Ponorogo sendiri belum ada usaha olahan produk yang terbuat dari susu sapi, atau mungkin ada 1 hingga 2 orang saja, tetapi tidak terkenal. Sebenarnya hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis, namun saat ini yang harus dihadapi adalah sesama jenis dengan usaha. Maka kita harus memperhatikan 4P. Yang pertama adalah strength atau kekuatan Milky Milky. Kandungan gizi susu sapi yang diolah secara kreatif dan inovatif, kemasan toples candy dan juga botol milk yang kekinian, serta fungsional agar tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua yaitu weakness. Di era digital yang semakin modern, maka jaringan pemasaran harus luas. Hal ini akan rentan terhadap produk Milky Milky karena kurangnya jaringan pemasaran dan sumber daya manusia yang mengolah produknya. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Akan berpeluang besar di daerah Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya karena belum ada yang memproduksi olahan produk sapi, susu dari sapi. Threat atau persaingan pasar yang mungkin terjadi terhadap produk saya yaitu inovasi pengolahan susu sapi yang lebih inovatif